Shalom Jemaat Kris Banting. Ayat bacaan yang akan saya baca diambil dari Roma 15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ayat yang ke-15. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Ayat yang ke-16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-17. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ayat yang ke-18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Ayat yang ke-19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-21. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarkannya akan mengertinya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Bacaan ayat kita pada hari ini Roma 13 ayat 8 hingga 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sesudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, gunakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Satu Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai ayat 17. Nyanyian pujian Daud. Ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 11. Ya Tuhan,
Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ayat ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ayat 16. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Ayat 17. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera jemaat Grace Banting. Puji Tuhan karena hari ini kita dapat hari yang baru untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Ayat pembacaan kita pada hari ini daripada 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 hingga yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat yang ke-6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tetapi hal itu aku sudah Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu
terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi kepada kita semua yang dikasihi oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua di dalam kebenaran dan kasih Allah. Firman pada pagi hari ini dalam Filipi pasal 1 ayat 21 hingga ke 30. Ayat 21 berbunyi demikian, kerana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bererti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini kerana kamu. Ayat 25, dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah kerana aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahawa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat melayani. Amin. Shalom dan selamat pagi buat jemaat Gereja Grace Banting. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kita waktu, kesempatan untuk menikmati hari yang baru, hari yang indah pada pagi hari ini. Bacaan ayat firman Tuhan pada hari ini daripada Markus 10 ayat 35 hingga 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Ayat 36. Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Ayat 37, lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak."
yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. Ayat ke-38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ayat 39, jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat 41, mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45 yang terakhir, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi keluarga Grace Banting. Bacaan kita hari ini 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga 17. Tajuk besar, perintah yang baru. 7. Saudara-saudara yang kukasihi, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah nyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 9. Barang siapa berkata bahawa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 12. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 13. Aku menulis kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keselingkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. 17.
Ayat terakhir, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetapi hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.